adik-adik di rumah, kita bertemu kembali di Sekolah Minggu GPMRI Pekalongan. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Apakah semua sudah siap? Wah, pasti siap ya. Lause juga sangat siap. Dan kita semua hari ini akan bersama-sama belajar dari seorang anak kecil di dalam Alkitab yang sangat keren, karena dia sangat siap, dia sangat senang, bersuka cita karena mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Di rumah adik-adik semua bersuka cita? Yang bersuka cita angkat tangan. Wah, semua bersuka cita bersama dengan anak kecil ini yang akan kita sama-sama pelajari hari ini. Dia bersuka cita karena Tuhan Yesus mau datang ke kotanya. Wah, dia senang sekali. Yuk sama-sama yuk kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita bertemu dengan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhan, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Ayo semua teman-teman di rumah, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersuka cita bertemu dengan Tuhan Yesus. Sama-sama yuk, kita mau katakan Tuhan Yesus itu sumber sukacitaku. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bersama-sama memuji, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Wah. Semua pasti bersuka cita. Sekarang kita berdoa dulu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami semua bersuka cita karena hari ini kami dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah ini kami bersuka cita karena bertemu dengan Tuhan. Tuhan tolonglah supaya setiap kami yang beribadah hari ini tidak percuma, tetapi kami sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan dan kami mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian sekolah minggu kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi Lause sudah bilang ya, bahwa kita mau belajar dari seorang anak kecil yang ada di Alkitab ditulis. Dia tidak terkenal, tidak ditulis namanya. Tapi Lause mau kasih tahu, anak itu keren banget. Kerennya kenapa?
tadi, kalau dia sukacita beribadah pada Tuhan, adik-adik juga ya harus semangat, harus sukacita. Kalau nggak sukacita, nggak keren. Lalu selanjutnya, waktu dia tahu Tuhan Yesus datang ke kotanya dan mau mengajar, wah, dia persiapan dengan baik. Dia pamitan sama mama papanya, lalu dia pergi ke sana dengan sukacita, membawa bekal dari mamanya disiapkan. Lalu dia datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Nah, sekarang adik-adik bagaimana? Siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan seperti anak kecil tadi? Ya, kita harus belajar keren seperti dia, bahwa dia persiapan sungguh-sungguh mendengarkan cerita Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Yuk kita siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitab, buku terindah. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab, buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab, buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab itulah namanya. Alkitab, buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab, buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu supaya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Kami semua siap untuk mendengar. Tolong Tuhan supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan dan adik-adik bisa mengikutinya untuk membaca bersama-sama di rumah. 1, 2, 3. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki.
Adik-adik, tadi Lause sudah kasih tahu kan, hari ini kita mau belajar dari seorang anak kecil yang keren banget. Di dalam Injil Matius, Lukas, dan juga di dalam Injil Markus dan Yohanes, kita belajar tentang sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi khusus di Injil Yohanes diceritakan tentang seorang anak. Anak ini tidak diberitahu namanya, tetapi dia memang keren. Ketika dengar Tuhan Yesus datang ke kotanya, wah, dia langsung sukacita karena mau ketemu sama Tuhan Yesus. Lalu dia pulang ke rumah, dia bilang sama mamanya, "Mama, aku pengen dengar Tuhan Yesus. Kamu kan anak kecil, masih kecil." "Iya, Ma, tetapi aku mau dengar Tuhan Yesus. Aku dengar kata orang Tuhan Yesus itu hebat, tapi aku pengen dengar sendiri Tuhan Yesus cerita, Ma." "Oh ya udah, yuk, Mama juga mau ke sana sih. Yuk kita sama-sama ke sana, tapi siapkan dulu makanan buat kamu bawa ya. Takutnya di sana nanti lama, nanti kamu kelaparan." "Oke, Ma, siap, Ma." Wah, lalu mamanya membawa bekal buat dia, 5 roti dan 2 ikan. Wah, lalu dia bawa. Wah, ini cukuplah untuk 1 hari begitu. Dia langsung pergi dengan lari-lari, dia senang. Wah, dia lihat, wah, di sana ada Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus sudah mulai dikerumuni banyak orang. Di sekelilingnya banyak sekali orang mengerumuni. Lalu anak kecil ini cari tempat. Dia cari tempat supaya bisa dengar baik-baik Tuhan Yesus cerita. Dia cari tempat supaya bisa konsentrasi dengerin cerita firman Tuhan. Lalu dia duduk di situ mendengarkan 1 jam, 2 jam. Wah, lama loh. Adik-adik kalau dengerin kalau ibadah online 1 jam, wah, belum 1 jam saja, baru setengah jam saja, adik-adik sudah nggak kuat kadang-kadang, ya kan? Tapi anak kecil ini sungguh-sungguh mau dengerin cerita firman Tuhan lewat Tuhan Yesus. Setelah selesai, adik-adik bukan 1 jam, bukan 2 jam, sampai 1 hari. Hah? Tapi si anak kecil ini tidak capek. Kenapa? Karena dia betul-betul memperhatikan cerita Tuhan Yesus. Lalu adik-adik sampai udah mau malam, udah mau gelap, Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, "Hei murid-murid, aku sudah selesai ngajar, sekarang kamu kasih makan orang banyak ini." "Hah? Kasih makan? Orang sebanyak ini bagaimana caranya? Kami tidak punya uang, Tuhan Yesus." Wah, mereka bingung. Gimana ya? Aduh, wah, padahal orangnya tadi sudah dihitung berapa? Di Alkitab tadi bilang 5.000 orang laki-laki. Berarti itu belum termasuk perempuan dan anak-anak, termasuk anak kecil tadi. Wah, berarti lebih sebenarnya dari 5.000. Mungkin bisa sampai 8.000 orang. Wah, banyak banget 8.000. Kasih makan berapa banyak ini. Wah, lalu mereka bingung. Tapi tiba-tiba ada seorang murid bilang, "Tuhan, tapi tadi ada seorang anak kecil yang kasih kepada Tuhan itu 5 roti dan 2 ikan. Cuma itu Tuhan adanya dari anak kecil tadi." Ternyata anak kecil tadi waktu dengar Tuhan Yesus bilang harus kasih makan, dia langsung keluarin semuanya. Dia nggak makan dulu, lalu sisanya kasih, enggak. Dia belum makan, tapi semuanya yang dia punya, dia kasih semua ke Tuhan Yesus. Dia serahkan 5 roti dan 2 ikannya. Lalu murid-murid bilang, "Tapi Tuhan, segini mana cukup? Baru 5 orang saja, udah habis." Tapi Tuhan Yesus bilang, "Mari, mana rotinya?" Rotinya dikasih ke Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Lalu diberkati sama Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang, "Nih, kasih makan mereka." Murid-murid terheran-heran. Bagaimana bisa? Tapi murid-murid taat. Mereka nurut, lalu membagikan makanan. Semua murid bagikan makanan, bagikan makanan. Lalu, mereka terheran-heran sambil bagi-bagi. Kok makanannya gak habis-habis? Gak habis-habis sampai semua makan. Tidak ada satupun yang gak makan, termasuk anak kecil itu bisa makan sampai kenyang, adik-adik. Lalu setelah itu murid-murid bilang, "Hei, aku masih ada sisa." Murid yang satu bilang juga, "Aku juga, rotiku sisa." 12 murid berarti 12 keranjang, 12 bakul
Mereka sisa semua, gak ada yang kehabisan roti. Padahal semua sudah makan dengan kenyang. Lalu mereka baru sadar, wah, berarti Tuhan Yesus betul-betul Tuhan. Dia melakukan mujizat luar biasa. Adik-adik terkasih, Tuhan Yesus memang betul-betul Tuhan. Tapi sayang ya, kadang-kadang murid-murid yang sudah ikut Tuhan, sudah dengerin cerita tentang Tuhan, dengerin Tuhan mengajar, tapi gak mengerti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh Tuhan seperti yang diajarkan. Tapi si anak kecil ini, ketika dia dengar ajaran firman Tuhan, dia perhatikan dan dia percaya. Walau dia belum melihat, dia percaya apa yang diajarkan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, benar-benar Tuhan yang luar biasa. Maka itu dia percaya memberikan semuanya, karena dia percaya di tangan Tuhan 5 roti dan 2 ikan itu akan jadi besar dan banyak. Karena dia percaya Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa, yang bisa mengadakan, bisa melakukan hal yang besar. Adik-adik pernah gak ngalamin waktu adik-adik kesusahan, mau ulangan, adik-adik merasa kayak gak bisa, aduh ulangannya susah nih, gimana ya? Adik-adik pernah gak adik-adik menyerahkan kesusahan adik-adik kepada Tuhan? Seperti anak kecil tadi, sepertinya 5 roti 2 ikan gak ada artinya, tapi ketika dia serahkan dan percaya kepada Tuhan Yesus, terjadi mujizat. Tuhan juga bisa menolong adik-adik. Ketika adik-adik susah belajar, adik-adik datang kepada Tuhan, tetapi harus tetap belajar. Serahkan semua yang sudah dipelajari kepada Tuhan. Tuhan akan mampukan untuk adik-adik semua. Juga ketika adik-adik dengar, kok papa lagi kesusahan uang, mama juga lagi sedih, lagi ada kesusahan, adik-adik serahkan ke Tuhan. Tuhan pasti akan menolong papa dan mama. Karena Tuhan Yesus yang adik-adik percaya adalah Tuhan yang luar biasa. Bahwa adik-adik seperti anak kecil tadi, temanmu yang kecil di Alkitab ini, semau. Puji Tuhan, puji Tuhan. Adik-adik juga mau menjadi anak kecil yang sungguh-sungguh dengar firman dan dia percaya Tuhan Yesus luar biasa, dan Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat yang besar karena dia Tuhan. Kita hafalkan ayat bersama-sama dulu ya. Kita mau menghafal dari Lukas 18 ayat 27. Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yuk kita sama-sama menghafalnya ya. Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sekali lagi, Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya, sekarang kita berdoa ya. Bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh-sungguh bersyukur boleh mendengar cerita firman-Mu. Engkau luar biasa, Engkau hebat. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan, karena kami percaya Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan, sumber mujizat, sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau bersama-sama meresponi firman Tuhan, dan kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Sudah siapkan persembahannya? Ya. Masa sudah siapkan persembahan ini? Kita mau sama-sama memberikan persembahan buat Tuhan, dan kita ingat akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Yuk kita berikan persembahan dengan sukacita. Kita nyanyikan pujian 5 roti dan 2 ikan.
roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai kawan, apakah kau dengar? Dengarkanlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai kawan, apakah kau dengar? Dengarkanlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Saya akan memberi doa buat adik-adik semua ya. Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan, dan kami juga mau berjanji untuk ikut setia mengikut Tuhan, dan kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah kami, Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan selama-lamanya, sampai kami besar, sampai kami tua, bahkan sampai kami mati. Kami mau ikut Tuhan dan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, dan persembahan hidup kami. Berkatilah anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang sedang beribadah dimanapun berada, khususnya anak-anak sekolah minggu GPMRI Pekalongan. Berkati mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang setia mengasihi Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Berkatilah orang tua, berkatilah papa mama, berkati usaha mereka, berikan kesehatan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah kita hari ini. Jangan lupa setiap hari Minggu selalu beribadah melalui ibadah online GPMRI Pekalongan lewat YouTube. Jangan lupa jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.